kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami ya Bapa. Sepanjang hari Engkau menyertai kami, berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan, dan kesempatan yang indah di mana kami dapat bersekutu bersama di dalam ibadah live ini Tuhan. Dengan penuh sukacita kami memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau yang sangat dahsyat ini ya Bapa. Sebelum kami lebih jauh di dalam pengenalan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Bapa. Siapkan hati kami ya Bapa. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan bersama-sama boleh mendapat dan bertumbuh di hati kami ya Bapa, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, urapi kami semua Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan menyertai mereka, Tuhan selalu melawan mereka. Damai sejahtera Allah selalu melingkupi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa kita bertemu kembali dengan penuh sukacita, di mana kita dapat bersekutu di hadapan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Hidup yang Bahagia. Saya ulangi, hidup yang bahagia. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saya akan membaca kembali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang pasti menginginkan, mendambakan hidup yang bahagia. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya yang menyedihkan. Tidak ada. Saya yakin itu. Setiap orang pasti menginginkan hidup yang bahagia. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Bahkan tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas agar sesegera mungkin mendapatkan kebahagiaan itu. Dia mengambil jalan yang salah. Dia mengambil jalan apapun diambilnya untuk mendapatkan hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia itu bukan karena harta yang melimpah, bukan karena rumah yang mewah, rumah yang megah, mobil yang mewah berjejer di garasi. Bukan karena keluarga yang bahagia, keluarga yang semuanya pintar-pintar, semuanya cerdas, semuanya yang manis-manis. Bukan hanya itu. Itu hanya secara lahiriah. Itu hidup yang bahagia yang hanya sementara. Sekejap mata akan hilang. Harta yang melimpah sekejap mata akan hilang. Nah, apakah rahasianya untuk mendapatkan hidup yang bahagia itu? Yang pertama adalah menempel kepada Tuhan. Menempel kepada Tuhan.
Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kunci kebahagiaan yang pertama adalah menempel kepada Tuhan. Di dalam Yohanes ini dikatakan Tuhan adalah pokok anggurnya. Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah sumber kehidupan. Dia pokok dalam segala kehidupan yang ada di bumi. Pada saat kita menempel kepada Tuhan, pada saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita berhubungan intim dengan Tuhan, kita akan mendapatkan buah. Kita akan berbuah. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, dikatakan seperti ranting yang kering. Ranting yang kering itu tidak ada gunanya, itu tidak ada artinya selain dicampakkan dan dibuang ke dalam api. Tidak ada gunanya, tidak akan berbuah baik, karena tidak ada suplai makanan dari pokok pohonnya itu. Kalau sebuah pohon yang rantingnya itu sudah mengering, itu tanda-tanda ranting itu akan mati karena tidak ada suplai makanan dari pokok pohon itu. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan, kita tidak mempunyai suplai makanan, kita tidak mempunyai cadangan makanan dari pokok anggur itu. Lama-lama kita akan terhilang dan lama-lama kita akan mati. Bukan mati secara jasmani, bisa juga mati secara jasmani, tetapi yang terpenting kita akan mati secara rohani. Iman kita akan mati. Kalau iman kita sudah mati, untuk apa? Tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, marilah kita terus menempel kepada Tuhan, terus menempel kepada pokok anggur itu, supaya kita dapat bertumbuh lebat, kita dapat berbuah dengan baik, dan sehingga buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu artinya kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu rahasia hidup yang bahagia yang pertama, yaitu menempel kepada Tuhan. Rahasia yang kedua yaitu memelihara firman Tuhan. Yang kedua, memelihara firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kunci kebahagiaan yaitu memelihara firman Tuhan. Lukas mengatakan yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya, biarlah kita semakin hari semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak bosan-bosannya mempelajari firman Tuhan.
ilmu pengetahuan yang dari dulu sampai selama-lamanya masih relevan, masih berlaku, hanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan sumber tuntunan dalam hidup kita. Biarlah kita semakin hari semakin rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Kita tidak bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Memeliharanya yaitu melakukan firman Tuhan. Kalau di dalam Kejadian pasal 26 ayat 5 ini, Abraham, seorang Abraham, dia taat kepada Tuhan dan melakukan seluruh kehendak Tuhan. Dia memelihara firman Tuhan. Memeliharanya bukan hanya mendengarkan, membaca, tetapi melakukan firman Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, sudah ditentukan menjadi anak-anak yang istimewa. Biarlah firman Tuhan menjadi ciri khas dalam hidup kita. Dalam setiap tingkah laku kita, setiap langkah kita, kemanapun kita pergi, kita perkatakan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, tetapi kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hadiah apa? Kalau kita sudah memelihara firman Tuhan, kalau kita sudah menempel kepada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan hadiah. Kita ingin semuanya. Kalau kita melakukan sesuatu, pasti kita menginginkan sebuah hadiah. Nah, Tuhan juga akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang menempel terus kepada Tuhan, orang-orang yang memelihara firman Tuhan. Hadiah yang kita dapatkan adalah di Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Ini ayat yang sudah familiar. Mungkin Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, atau Bapak Ibu yang dimana saja yang menangkap siaran live ini pasti mengetahui ayat ini, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, dan ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadang dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang sudah menempel kepada Tuhan, yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah memelihara firman Tuhan, pasti akan mendapatkan sebuah nomor, mendapatkan hadiah. Penyertaan Tuhan selalu nyata. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita, dan kita akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kalau hidup yang bahagia itu bukan karena kita sering mengatakan, oh Tuhan, Tuhan,
dalam hati sendiri. Tetapi dialah yang melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita tidak jemu-jemu untuk melakukan firman Tuhan. Secara manusia kadang lemah, daging kita lemah, kadang kita merasa lelah, kadang kita merasa capek. Tapi ingatlah, firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kalau kita jauh dari firman Tuhan, hidup kita akan sengsara, hidup kita akan susah, karena Dialah yang membimbing hidup kita. Dialah yang mengerti akan hidup kita. Biarlah kita tetap menempel kepada Tuhan. Dialah gembala kita. Janganlah kita menjauh dari gembala kita. Dia mengerti dan selalu mengerti akan hidup kita, supaya hidup kita selalu dan selalu bahagia. Biarlah kita tetap menempel kepada Tuhan. Walaupun kita sering mendapatkan masalah, kita mendapatkan pergumulan yang berat, bersama Tuhan pasti kita bisa. Biarlah kita memelihara firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Dia akan membimbing kita, Dia akan menopang kita. Jangan takut, jangan ragu untuk selalu mengikut Tuhan. Walau berat, tetapi kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir kita menutup mata. Puji nama Tuhan. Renungan yang singkat ini biarlah menjadi kekuatan kepada kita. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita berlomba-lomba untuk memelihara firman Tuhan dan selalu menempel kepada Tuhan, supaya hidup kita bahagia bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini menjadi kekuatan kepada kita, dan kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Terlebih dahulu kita akan memuji Tuhan. Tuhan adalah gembala.
Tuhan mengerti akan hidup kita. Walaupun kita dalam lembah yang terang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita akan diberikan damai sejahtera dan hidup kita akan menjadi bahagia. Dan pada saat ini mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadat pada hari ini. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan indah di mana kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar firman-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menopang dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami tidak lepas dari Engkau, sehingga kami tidak jauh dari Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menempel pada Engkau Tuhan, selalu dekat dengan Engkau, selalu intim dengan Engkau ya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu rindu untuk bersekutu di hadapan-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami jauh dari Engkau Tuhan. Dan apabila kami jauh, kami akan binasa, kami akan mati. Ajarkan kami untuk selalu menempel kepada Engkau ya Bapa. Dan ampunilah kami jika kami seringkali mendukakan Engkau Tuhan, seringkali kami mengecewakan Engkau ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu mengajarkan kepada kami semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, mengajarkan kami di dalam hati kami untuk selalu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa doa untuk gereja GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap program yang ada, setiap jemaat-Mu Tuhan, baik tim pelayanan maupun hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Tutup bungkus dengan kuasa dalam Tuhan, berikan kesatuan hati, kesatuan roh untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Engkau berkati gereja-Mu ini Tuhan, karena gereja-Mu ini ada oleh karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang dengan rela hati membantu, mendukung pelayanan gereja GKI Mandiri Eklesia ini. Kami berdoa Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan jalan keluar, Tuhan sudah memberikan kekuatan, dan Tuhan sudah memberkati mereka semua. Engkau memberkati juga sinode GKI, baik ketua maupun setiap jajaran kepengurusan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang dilakukan, setiap program yang dijalankan, biarlah menjadi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Begitu juga untuk STT Sangkakala, Engkau memberkati setiap dosen yang ada, Engkau memberkati setiap mahasiswa yang ada. Biarlah dapat bekerja sama untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Allah tetap menyertai mereka ya Bapa. Dan apabila mereka mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan sudah menyembuhkan dengan iman yang dimilikinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah
saja kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menyertai kemanapun kami pergi. Tuhan menyertai kami. Tuhan selalu melindungi kami. Dan damai sejahtera Allah tetap menyertai kita semua. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mengikuti ibadah secara online. Biarlah damai sejahtera Allah tetap menyertai kita, agar hidup kita selalu bahagia bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bertemu di lain kesempatan dalam waktu yang penuh sukacita. Shalom.